Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Utami dari kelas 3 PKD 3 NIM 9620200075. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pembiayaan, yaitu modul 6 kegiatan belajar 11, yakni kebijakan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Topik yang akan dibahas yang pertama itu ada kebijakan pembiayaan dan penyusunan kebijakan pembiayaan. Lalu yang kedua ada inisiasi pembiayaan. Yang pertama itu ada kebijakan pembiayaan dan penyusunan kebijakan pembiayaan. Perubahan-perubahan yang disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi atau terjadi perubahan fokus pembiayaan perusahaan merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan oleh perbankan. Perubahan perekonomian beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kemudahan-kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas tentu akan mendorong perubahan gaya dan pola pikir perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perubahan pola dan perilaku ekonomi mesti harus diiringi oleh pelaku perbankan dengan cara melakukan perubahan-perubahan kebijakan pembiayaan yang dijadikan rujukan dalam penyaluran pembiayaan. Samping itu, perubahan kebijakan juga diperlukan dalam rangka membendung risiko-risiko pembiayaan yang muncul sebagai akibat kemajuan teknologi. Setiap pembiayaan yang diberikan mengandung risiko, sehingga pelaksanaan pemberian pembiayaan mesti harus memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat juga. Kebijakan pembiayaan yang jelas dan baik minimal mengandung beberapa pembahasan, diantaranya seperti prinsip kehati-hatian pembiayaan, organisasi dan manajemen pembiayaan, kebijakan persetujuan pembiayaan, dokumentasi dan administrasi, pengawasan pembiayaan, dan yang terakhir penyelesaian pembiayaan bermasalah. Selanjutnya ada inisiasi pembiayaan. Inisiasi pembiayaan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh seorang account officer atau marketing lending bank dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah. Inisiasi awal bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada seorang account officer dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan dapat mengidentifikasi risiko secara dini, sehingga menghasilkan kualitas pembiayaan yang baik dan berkesinambungan. Selanjutnya, pembiayaan yang baik memiliki beberapa prinsip inisiasi yang harus menjadi perhatian pengelolaan pembiayaan. Prinsip-prinsip itu seperti mendasari setiap fasilitas pembiayaan yang disalurkan dengan prinsip kehati-hatian. Lalu yang kedua, melakukan prinsip know your customer, yaitu mengenal dengan baik reputasi dan karakter calon nasabah kita. Lalu yang ketiga, penerapan scoring system atau risk rating, yaitu sistem yang digunakan untuk menilai resiko pembiayaan, sehingga menghasilkan penilaian atau skor resiko yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk persetujuan pembiayaan, tanda peringatan dini, dan juga perhitungan biaya resiko pembiayaan. Selanjutnya, dalam menilai kelayakan calon nasabah, analisis pembiayaan dilakukan dengan prinsip profesionalitas. Lalu, ada 4A Principle merupakan prinsip dalam proses pembiayaan yang memisahkan kewenangan di antara unit-unit yang terlibat dalam proses pembiayaan tersebut. Lalu, ada jumlah, jenis, tenor atau jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran angsuran, dan tujuan pembiayaan harus disesuaikan dengan profil risiko calon nasabah kita dan aktivitas usahanya dari nasabah tersebut. Selanjutnya ada melakukan identifikasi risiko RAC. RAC itu merupakan kriteria yang menunjukkan suatu risiko yang mungkin melanda bank tersebut. Lalu yang terakhir ada seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas proses pemberian fasilitas pembiayaan harus mematuhi seluruh kebijakan dana atau prosedur yang ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya ada prinsip yang dipakai khusus dalam pembiayaan SME atau Small Medium Enterprise untuk perusahaan. Prinsip-prinsip itu ialah seperti prinsip one obligor dan prinsip konsolidasi ekspor. Nah, prinsip one obligor ini suatu konsep pemberian keputusan pembiayaan kepada pemohon pembiayaan perorangan
badan usaha dan termasuk debitur yang masuk kategori kelompok peminjam atau debitur group. Lalu yang kedua ada prinsip konsolidasi ekspor, di mana bank perlu untuk memastikan proses pembiayaan yang diberikan untuk memperhitungkan kondisi nasabah secara individual dan bagian dari perusahaan atau konsolidasi. Selanjutnya dalam buku kebijakan pembiayaan biasanya account officer atau marketing lending diharuskan melakukan langkah inisiasi awal. Adapun langkah inisiasi awal seperti pada gambar berikut ini. Di atasnya itu ada inisiasi awal, lalu di bawahnya itu ada pemetaan dan pembentukan nasabah potensial, di mana nasabah ideal dibentuk dengan beberapa langkah, diantaranya seorang account officer melakukan proses pencarian informasi dan juga referensi calon nasabah secara langsung ke lapangan. Informasi bisa didapat dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, misalnya informasi atau referensi dari komunitas ataupun kelompok. Setelah mendatangi dan mendapatkan data awal tentang calon nasabah, maka berikutnya dibuat target market priority atau TMPL, merupakan prioritas pasar berdasarkan potensi dengan tingkat resiko yang paling minim, perputaran uang yang cepat dan prediksi pengambilan lancar. Lalu ada langkah berikutnya membuat Community Scoring Matrix atau CSM, merupakan pengelompokan calon nasabah berdasarkan jenis usaha atau komunitasnya. Lalu ada turunan dari TMPL dan CSM adalah Pipeline List calon nasabah, merupakan daftar calon nasabah potensial yang sudah akan didatangi untuk ditawari pembiayaan. Setelah itu ada evaluasi kecukupan pemenuhan data awal nasabah berupa informasi pribadi nasabah, informasi usaha, dan informasi jaminan. Lalu ada review kembali apakah nasabah yang akan diproses untuk diberikan fasilitas pembiayaan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Lalu, jika terdapat calon nasabah yang belum atau tidak memenuhi persyaratan dan juga ketentuan, maka calon nasabah tersebut tidak dapat atau belum dapat diproses untuk diberikan fasilitas pembiayaan. Lalu, di sampingnya itu ada survei awal, collect data, dan verifikasi awal. Survei awal itu seorang account officer yang telah memiliki pipeline list calon nasabah atau telah menerima permohonan pengajuan pembiayaan dan telah memahami standar prosedur operasional atau SPO pembiayaan, akan melakukan langkah berikutnya, yakni melakukan survei awal, collect data, dan verifikasi awal. Berikutnya proses pengumpulan dan verifikasi awal dokumen persyaratan. Sebagai persyaratan pemberian fasilitas pembiayaan, account officer wajib melengkapi dokumen-dokumen yang telah ditentukan sebelumnya seperti pada pembahasan tentang persyaratan nasabah dan juga usahanya, dengan meminta langsung kepada calon nasabah yang bersangkutan. Dan dari video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.